Hati Alexa terasa sakit saat ia duduk di sebelah Kenzie. Jangan membaca lagi. Biarkan Natalie menangai kontrak itu. Mereka bukanlah hal penting. Tidak masalah membiarkan Natalie membaca kontrak ini, tapi dia tidak akan tahu bagaimana memilih kontrak yang bagus. Kenzie merangkul Alexa dan berkata, "Apa masalah dengan Davina sudah selesai?" Sandiga Entertainment telah membatalkan kontraknya dan mengizinkannya pergi. Alexa mengangguk. "Sayang, kau benar tidak perlu lagi membaca semua ini. Aku ingin kau beristirahat." "Menurutmu, apa aku ingin membaca kontrak sembarang orang?" Nyonya Kenzie, "Tidak peduli seberapa tidak pentingnya kontrak ini, jika mereka adalah milikmu, maka di hatiku mereka penting. Kalau begitu, biarkan aku memijatmu." Alexa berdiri dan berjalan ke belakang Kenzie lalu mulai memijat punggungnya. Saat ini, Sandiga Entertainment pasti sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menahanmu di sana. Selama periode penilaian penghargaan Top 10 Model Award berlangsung, aku akan membantumu mengawasi tindak tanduk mereka. Shirley pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Maka dari itu semua kontrakmu, aku akan membacanya. "Kontrak siapa lagi yang pernah kau baca?" Alexa bertanya dan tersenyum kecil. Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang pernah terlintas di benaknya. "Apa kau benar ingin tahu?" Kenzie bertanya balik padanya. "Kau tidak perlu memberitahuku." Alexa awalnya tidak ingin terlalu mempedulikan, tapi memikirkan Kenzie membantu orang lain dengan sepenuh hati, membuat hatinya sedikit tak nyaman. Melihat Alexa menundukkan kepalanya, Kenzie merasakan kebahagiaan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahan untuk tidak tersenyum dan berkata, "Apa kau cemburu?" Sedikit," Alexa mengaku sambil menganggukkan kepalanya. "Menurutmu, selain dirimu, apa ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat?" Jawabannya hanya kau, tidak ada orang lain. Kenzie lantas menarik Alexa ke pangkuannya dan memeluknya sebelum menunjukkan pada Alexa bagaimana cara mempertimbangkan kontrak. Alexa cerdas dalam banyak hal, namun saat berhadapan dengan banyak tulisan, kepalanya mudah merasa pusing. Jadi, tidak lama kemudian Alexa pun tertidur di pelukan Kenzie. Sebuah senyuman menghiasi wajah lelapnya. Kenzie memeluk istrinya dan meneruskan membaca semua kontrak itu. Meskipun lelah, dia merasa bahagia. Kenzie lalu membungkuk dan berbisik di telinga Alexa, "Sayang, setelah kau kembali menjadi model top di Jakarta, aku akan menjadi manajer pribadimu." Alexa tertidur lelap, tapi begitu mendengar pernyataan Kenzie, tanpa sadar dia menjawab, "Kalau begitu, aku perlu bekerja lebih keras lagi." Kenzie tertawa lembut. Di antara 20-30 kontrak yang telah dikajinya, dia memilih salah satu yang berasal dari Trendy Queen. Pekerjaan ini akan menjadi pekerjaan pertama Alexa setelah kembali ke Jakarta. Tentu saja, Sandiga Entertainment akan bertanya-tanya mengenai keputusan Alexa ini, karena Teki tidak termasuk dalam kategori majalah terlaris. Tapi, Kenzie tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Target pembaca Teki adalah para perancang busana dan konsumen kelas atas. Saat ini, Alexa perlu memanfaatkan tren Asia untuk mempromosikan dirinya pada para perancang busana dan orang-orang yang memiliki koneksi dalam dunia fashion. Keputusan ini memang berisiko. Namun jika semuanya berjalan lancar, selama setengah tahun ke depan, kemunculan Alexa di berbagai acara akan terjamin. Selama acara itu tetap menjaga ketenarannya dan mendapatkan perhatian dari majalah, siklus yang menguntungkan akan terbentuk. Terlebih lagi, tampil di berbagai acara memungkinkan Alexa memperoleh peluang kerja yang lebih banyak. Cara ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan tim Alexa sendiri. Lalu, bagaimana jika gagal? Kenzie tidak mungkin membiarkan hal itu sampai terjadi. Keesokan paginya, Alexa pun bangun.
Melihat Kenzi menempatkan kontrak Teki di hadapannya, dia sedikit terkejut. "Apa kau percaya padaku?" Kenzi bertanya seraya memeluk Alexa. Alexa meremas pipi lelah Kenzi dan mencium bibirnya. "Aku akan mengambil pekerjaan ini." "Kau tidak mau menanyakan alasannya?" Awalnya, Kenzi sudah memikirkan berbagai alasan untuk meyakinkan Alexa. Siapa sangka, Alexa hanya melirik kontrak itu satu kali dan langsung memutuskan untuk mempercayainya. Big Boss di industri hiburan begadang semalaman demi memilihkan pekerjaan ini untukku. "Sekalipun aku gagal, aku rela," kata Alexa sambil melingkarkan lengannya di leher Kenzi. Melihat Kenzi menatapnya tak berdaya, Alexa menjelaskan pada Kenzi dengan nada serius. "Pertama, aku sudah pasti mempercayaimu sepenuhnya. Kedua, aku juga sudah membaca semua kontrak ini dan tidak berhasil menemukan satu pun pekerjaan yang cocok dengan situasi canggung yang saat ini sedang aku hadapi. Aku bisa membuat rencana kecil seorang diri, tapi aku memerlukanmu untuk membantuku melihat masa depan. Ego seseorang selalu mudah untuk dipuaskan, asalkan pasangan mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkannya, mereka akan rela melakukan apa saja. Kalau begitu, sudah diputuskan kontrakmu. Sekarang, aku tidak lagi memiliki seorang manajer, hanya ada seorang asisten di sisiku. Artinya, secara pribadi aku harus pergi dan membahas kesepakatanku sendiri walaupun ISN masih memiliki beberapa hal untuk mereka selesaikan, dan aku masih memiliki satu pemotretan sampul depan lagi untuk Emma. Untungnya, Emma akan mengirimkan seseorang kemari dan aku tidak perlu terbang kembali ke Amerika." Petik 2. Kenzi menyentuh rambut Alexa dan mengagumi kepercayaan diri istrinya itu dan tersenyum. "Berikan aku login emailmu. Saat senggang aku akan membantumu mendiskusikannya." "Presdir Kenzi, kau berjanji tidak akan ikut campur dalam urusanku. Aku belum menyediakan apapun untukmu. Aku pun tidak pernah menggunakan uang untuk membantumu mendapatkan koneksi. Sebagai pasangan sahmu, tidak bisakah aku menanggung sedikit tanggung jawabmu?" Alexa tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. "Baiklah, Presdir Kenzi, tapi hanya untuk kali ini saja." Pasangan itu bekerja sama dengan baik dalam menentukan pekerjaan. Setelah itu, mereka turun dari tempat tidur dan menikmati sarapan mereka. Namun, saat Alexa hendak keluar rumah, dia menerima panggilan telepon dari Natalie. "Alexa, Siren sudah menerima undangan dari panitia penyelenggara penghargaan Top 10 Model Award. Seluruh perusahaan bergembira karena hal itu." "Kapan acara penghargaan itu dilangsungkan?" Mata Alexa menyimpan makna yang lebih dalam saat ia bertanya. 10 hari lagi. Saat ini, Siren pasti akan kembali merasa bangga. Aku penasaran, entah cara apa yang dia gunakan hingga berhasil menyuap para juri." Natalie tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Alexa, menurutmu, apa dia melakukan sesuatu yang licik di belakang Justin?" "Natalie, kau saja merasa heran. Aku yakin Justin juga merasakan hal yang sama." Seperti biasa, Alexa tetap menjaga ketenangannya, biarkan saja dia berbangga hati. Lagi pula, kebahagiaannya hanya akan bertahan selama 10 hari. Setelah 10 hari, tidak akan ada lagi nama Siren di industri modeling. Satu hal lagi, panitia penyelenggara mengundangmu menjadi presenter tamu di acara malam itu. "Baiklah Natalie, aku akan ke kantor sebentar." Karena Alexa telah memutuskan untuk menerima kontrak Teki, sesuai dengan kontrak tambahan, dia harus memberitahukan hal ini pada para petinggi di Sandiga Entertainment. Namun, Alexa memiliki firasat buruk bahwa para petinggi Sandiga Entertainment akan menolak pekerjaan ini. "Kalau begitu, aku akan menjemputmu sekarang." Saat ini, Siren sedang berada di kantor. Dia berubah seolah menjadi pemilik perusahaan. Alexa tertawa mencela. Setengah jam kemudian,
Natalie tiba di Hyatt Regency dengan mengendarai sebuah mobil. Begitu melihat ekspresi segar Alexa, Natalie terdorong untuk mengejeknya. Sepertinya, sang presdir besar terus melayanimu dengan sangat baik. Ya, Natalie seriuslah, pipi Alexa memerah. Ah benar, sekarang Davina sudah tidak berada di Sandiga Entertainment. Sandiga Entertain pasti akan mengaturkan manajer baru untukmu. Mengenai hal ini, apa rencanamu? Aku tidak memerlukan manajer. Alexa menggelengkan kepalanya. Aku bisa mendiskusikan kontrakku sendiri dan kau bisa duduk di sampingku dan memberikanku pendapat. Apa kau yakin kau akan melakukannya sendiri? Natalie nampak ragu, bahkan jika Alexa dengan senang hati melakukannya, tidak mungkin Kenzie akan mengizinkannya. Ya ampun haha Natalie, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kenzie lah yang akan membantuku. Alexa tidak punya pilihan selain mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kemampuan Big Boss memang sangat mengesankan. Ya Alexa, kau harus memanfaatkan kemampuannya secara total. Keduanya lalu berbincang dan tertawa, berjalan memasuki Sandiga Entertainment. Namun, suasana kantor hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Alexa ingin bertemu dengan Justin, tapi sekretaris Justin memberitahu pria itu sedang rapat. Namun, saat Natalie pergi untuk mengecek ruang rapat, tidak ada siapapun di ruangan itu. Sementara itu, suara tawa seorang wanita dapat terdengar jelas dari dalam ruangan Justin. Alexa tersenyum mencemooh, tapi dia tidak ingin menyulitkan sang sekretaris. Sepertinya, Justin dan yang lainnya yang berada di dalam kantornya sedang merayakan sesuatu dan tidak ingin bertemu dengannya. Karena Siren telah bangkit kembali, orang yang paling berbahagia mendengar berita ini, tidak lain adalah Shirley, karena dia sangat ingin mengendalikan Alexa dan melihatnya hancur sepenuhnya. Awalnya, Shirley sudah tidak lagi memiliki harapan terhadap Siren, tapi siapa sangka, saat Sandiga Entertainment sedang berkonflik dengan Alexa, Siren berhasil membalikkan keadaan dengan menjadi model yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan Top 10 Model Award. Selamat, Siren, sebagai salah satu peraih penghargaan, kau juga diundang ke Model Elections Bright Night Gala. Para artis terkenal dari berbagai perusahaan akan hadir. Begitupun dengan orang penting dari dunia fashion, kau harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Juga ada rumor yang mengatakan bahwa akan ada tamu spesial yang dihadirkan pada malam itu. Tentu saja, Alexa juga diundang ke acara itu, tapi Shirley memegang undangan Alexa di hadapan Justin dan Siren, lalu merobeknya menjadi dua bagian. Jangan mimpi dia akan hadir. Kak, apa menurutmu ini ide bagus? Justin duduk di atas meja. Dia tertawa mengejek Alexa. Aku akan pura-pura tidak tahu. Di malam acara, jika ada panitia yang bertanya, kita hanya perlu mengatakan bahwa Alexa bertingkah dan menolak menghadiri acara itu dengan sengaja. Dia hanyalah anjing penjaga Sandiga Entertainment, sekalipun dia berubah dari keturunan kelas rendah menjadi keturunan kelas atas, dia tetap seekor anjing. Shirley memandang Justin dan Siren dengan tegas dan sinis. Tentu saja, meskipun Alexa tidak membiarkan mereka ikut campur dalam urusan pekerjaannya, bukan berarti mereka tidak bisa menindasnya dengan cara lain. Lagi pula, Alexa masih bagian dari perusahaan dan panitia penyelenggara acara akan selalu menghubungi perusahaan, bukan secara langsung menghubungi artisnya. Setelah Shirley meninggalkan ruangan itu dan memasang ekspresi kemenangan, suasana hening pun hinggap di antara Justin dan Siren. Pada akhirnya, Justin berkata, "Siren, apa kau tidak merasa aneh dengan para juri penghargaan Top 10 Model Award?" Siren membeku sementara wajahnya mulai menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Dia menahan ketidaknyamanan yang dirasakannya dan menjawab, "Apa Alexa mengatakan sesuatu padamu? Jangan selalu melemparkan tuduhan pada Alexa setiap kali sesuatu terjadi padamu.
Sekali lagi, yang ingin aku tanyakan adalah apa kau diam melakukan sesuatu dengan para juri itu? Justin memandang Siren dengan ekspresi kecewa. Justin mengangkat dagu Siren dan menatap lurus ke matanya. Kegelapan di industri ini, apa kau pikir aku tidak lebih tahu dari dirimu? Demi kau, aku hampir melibatkan mamaku. Jika kau berani mengkhianatiku, maka hubungan kita akan berakhir. Sayang, aku juga terkejut karena menerima penghargaan. Siren mati-matian berusaha agar tetap tenang dan bersikap seperti biasanya. Jangan sampai aku mendapatimu melakukan sesuatu yang kotor. Demi kau, aku sudah sampai sejauh ini terhadap Alexa. Jangan coba menikamku dari belakang. Masih ada anakmu di dalam perutku. Mana mungkin aku akan melakukan hal yang sembrono. Anak ini adalah jaminan utama Siren. Justin memperhatikan Siren selama beberapa saat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayai wanita itu. Baiklah, aku percaya padamu. Jika Tuhan ingin menghancurkan seseorang, pertama-tama, dia akan membuatnya melakukan hal gila. Dan saat ini, Siren sedang berada di antara kegilaan ini. Siren tidak tahu dia sedang bermain api. Yang dia pedulikan hanyalah mimpinya, berdiri di atas panggung penghargaan. Karena Siren telah diberitahu akan menerima penghargaan, beberapa perubahan juga dibuat terhadap pekerjaan mendatang Sandiga Entertainment. Justin mengumpulkan para petinggi perusahaan untuk melangsungkan rapat. Pria itu memberitahu mereka tentang insiden saat Alexa mengancam Shirley dengan pembatalan kontraknya. Justin ingin mereka melepaskan Alexa dan fokus pada Siren serta mendukung para pendatang baru. Setelah tahu tentang Alexa yang cepat atau lambat akan meninggalkan Sandiga Entertainment, para petinggi perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain menerima saran Justin. Pada saat ini, Alexa sedang melakukan pemotretan untuk iklan ISN. Begitu pekerjaan selesai, Natalie segera mendekati Alexa dengan sebuah jaket dan menutupinya. Sekarang pekerjaanmu sudah selesai. Apa kau ingin kembali ke Sandiga Entertainment untuk membahas kontrak Teki dengan Justin? Sekarang, jangan dulu membicarakan Teki, jawab Alexa. Dia yakin, karena Siren akan menerima penghargaan, Sandiga Entertainment tidak akan bersikap lunak padanya. Di saat yang sama, para petinggi Sandiga Entertainment hanya berfokus pada keuntungan. Teki menimbulkan terlalu banyak resiko baginya. Jika dia memberitahu mereka sekarang, mereka pasti akan langsung menolaknya. Alexa, selama beberapa waktu ke depan, kau harus berhati-hati. Shirley dan kedua orang itu sedang bekerja sama untuk melawanmu. Sangat sulit mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan di belakangmu. Natalie membantu Alexa menghapus riasannya dan berganti pakaian dengan pakaiannya sendiri. Natalie lalu mengawalnya keluar studio agar Alexa dapat berinteraksi dengan para penggemar yang sudah menunggunya di luar. Aku hanya perlu menjauhkan diri dari mereka sebelum acara penghargaan itu berlangsung. Alexa tersenyum. Apa kita perlu mencari bukti bahwa Siren menyuap para juri? Natalie, tidak menguntungkan bagi kita menyinggung para juri. Tidak menutup kemungkinan bahwa Siren mungkin memang menginginkan kita melakukan hal itu, karena sangat mudah melukai diri sendiri dengan melakukan hal-hal semacam itu. Jangan mengambil resiko itu. Hidup dan mati Siren sudah ada di tangan kita. Kita tidak perlu melakukan apa lagi. Alexa sudah memikirkan semuanya dengan cermat. Karena Siren cukup berani melakukan hal seperti ini, dia pasti telah mempersiapkan dirinya baik-baik. Siren bahkan berani mengkhianati Justin. Apalagi yang tidak akan dilakukan oleh seorang Siren? Mereka akan membiarkannya menerima penghargaan itu, mereka tidak perlu menghentikannya. Lagi pula, pada akhirnya, Siren akan tetap jatuh ke dasar jurang. Kemana kita harus pergi sekarang? Ke Mandala Entertainment. Ayo jemput Kenzie di kantornya. Alexa mengangkat matanya yang berbinar.
Karena dia telah selesai bekerja, yang ingin dilakukannya sekarang hanyalah menjadi seorang istri. Natalie tersenyum kecil. Hubungan yang terjalin antara Alexa dan Big Boss semakin membaik setiap harinya dan dia turut bahagia untuk Alexa. Jam menunjukkan pukul 17. Seluruh Jakarta masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di tempat kerja. Alexa tiba di sebuah coffee shop tepat di seberang Mandala Entertainment dan duduk di salah satu meja. Dia mengirimkan sebuah pesan pada Kenzie. Selesai dengan pekerjaanmu, datanglah ke hotel di seberang gedung kantormu. Aku ingin makan malam bersama Presdir Kenzieku. Kenzie baru saja menyelesaikan rapat yang berlangsung cukup lama. Begitu membaca pesan Alexa, Kenzie segera membalas, "Apa kau ingin menemaniku di kantor? Jika aku ke sana, kedatanganku akan menarik perhatian semua orang, lebih baik tidak." Kurung siku tutup. Sebenarnya, Alexa ingin pergi. Dia ingin tahu seberapa megah kantor Big Boss industri hiburan. Datanglah ke parkiran basement. Aku akan meminta Gilang membawamu naik melalui jalur rahasia. Jika Mandala Entertainment tidak memiliki persiapan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan, bagaimana bisa mereka begitu dikenal sebagai kerajaan industri hiburan? Baiklah, tunggu aku. Selesai mengetik pesannya, Alexa berdiri dan langsung menuju ke parkiran basement bersama Natalie. Di sana sudah ada Gilang yang menunggu mereka. Dia mengawal Alexa melalui jalur rahasia langsung menuju ke lantai 42 kantor CEO. "Nyonya, kapanpun kau ingin berkunjung, kau hanya perlu memberitahu Presdir dan aku akan mengantarmu naik. Di sini, kau tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan." Jelas Gilang, semua karyawan di perusahaan telah menandatangani persetujuan. Jika ada gosip apapun menyebar di perusahaan, maka mereka harus membayar 1 miliar karena telah melanggar kontrak mereka. Jadi, sekalipun ada yang melihatmu, kau tidak perlu khawatir mereka akan membicarakannya. Sesuai perkiraan, Kenzie memiliki caranya sendiri dalam memerintah kantornya. Lift itu langsung terhubung dengan kantor Kenzie. Alexa tidak perlu khawatir dia akan bertemu dengan karyawan lainnya di kantor Mandala Entertainment. Begitu melangkah keluar dari lift, dia melihat ruangan kantor Kenzie yang begitu besar. Alexa merasa lega. Desain kantor itu berbeda dengan tampilan istana Spanyol yang mereka miliki di rumah. Kantor Kenzie terlihat lebih minimalis dengan beberapa perabot yang dihiasi dengan logam di setiap sisinya. Hal ini menunjukkan betapa efisien, ringkas dan bermartabat pria itu saat bekerja. Menimbulkan rasa hormat bagi setiap orang yang masuk ke ruangan itu. Pada saat ini, pria yang duduk di belakang meja kerja itu sedang fokus untuk menandatangani dokumen di hadapannya. Matanya yang menunjukkan keseriusan, tetap menggoda. Tidak heran banyak orang berkata orang akan terlihat paling menarik saat mereka sedang serius. Alexa berdiri di kejauhan dan terpana, sampai Kenzie mendongakkan kepalanya dan menyadari bahwa Alexa masih berdiri di sana. "Duduklah di sofa sebentar." Kenzie memberikan instruksi kepada Gilang. "Gilang, siapkan teh hitam Inggris dan beberapa kue, dan jangan lupa bawakan selimut saat kau kembali." "Baik, Presdir." Alexa melihat Kenzie dengan cepat menandatangani semua dokumennya dan berjalan untuk duduk di sampingnya. "Kenapa kau tidak datang bersama Natalie?" Dia mengatakan dia tidak ingin menjadi pengganggu. Gilang memasuki kantor dengan kue dan menyerahkan selimut kepada Kenzie. Kenzie segera menutupi paha Alexa dengan selimut itu. "AC-nya cukup dingin di sini." Alexa tersenyum sebelum mengulurkan tangannya dan mendorong tubuh Kenzie. "Jangan menggangguku yang sedang menikmati pemandangan indah dari sini." "Pemandangan indah? Melihatmu saat bekerja." Kenzie tidak punya pilihan lain selain bangkit berdiri dan kembali meneruskan pekerjaannya. Sementara itu, Alexa yang berusaha menahan rasa lelahnya untuk beberapa akhirnya jatuh tertidur. Kenzie menghampirinya dan membaringkan tubuh Alexa di atas sofa.
tidak lupa meletakkan bantal di bawah kepalanya dan menyelimuti tubuhnya. Sebenarnya Alexa benar-benar ingin menemani Kenzi meskipun dia sangat lelah sepulang bekerja. Beberapa orang keluar dan masuk dari kantor Kenzi. Bukan hanya Gilang, tetapi juga sekretaris dan beberapa petinggi perusahaan. Setiap orang yang masuk akan memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka keluar dari ruangan itu. Saat mereka masuk ke ruangan itu, mereka sangat tenang. Tetapi ketika mereka keluar, mereka sangat terkejut sampai mata mereka hampir copot. Big Boss sudah ada yang punya? Siapa wanita cantik yang ada di dalam kantor Big Boss? Ternyata ada orang yang cukup punya nyali untuk tidur di dalam kantor bos. Tatapan Big Boss kepada gadis cantik itu begitu lembut bagaikan air. Oh, Tuhan, ini adalah berita besar. Namun, setelah meninggalkan ruangan kantor itu, karena mereka tidak diperbolehkan untuk bergosip, jadi semua orang merasa seakan diri mereka akan meledak. Gadis luar biasa macam apa yang berhasil mendapatkan perhatian dari Big Boss? Apakah dia adalah superstar yang sedang terkenal saat ini? Alexa tertidur dengan tenang dan sangat pulas. Tanpa sepengetahuannya, dirinya telah membuat kehebohan di dalam kantor Mandala Entertainment. Pukul 20, Kenzi akhirnya menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Dia menggendong Alexa dalam pelukannya, keluar dari gedung dan menuju ke dalam Rolls-Royce-nya. Karena keributan di luar sana, akhirnya Alexa pun terbangun. Dia membuka matanya dan menatap lembut pada Kenzi. Pekerjaanmu sudah selesai? Kau ingin makan apa? Kenzi menyalakan mesin mobil dan bertanya dengan lembut kepada Alexa. Kau yang tentukan saja. Alexa melingkarkan tangannya di lengan Kenzi, menyandarkan kepalanya di sana dan melanjutkan tidurnya. Mobil sport itu keluar dari parkiran basement. Pada saat yang sama, di belakang mereka, para karyawan Mandala Entertainment yang penuh dengan rasa penasaran sedang berkumpul bersama. Meskipun mereka tidak diperbolehkan bergosip, setidaknya mereka ingin melihat, tidak peduli jika mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Siapa gadis yang terlihat begitu mesra bersama bos mereka? Kenzi tidak membawa Alexa ke restoran. Dia memutuskan untuk memasak dan mempersiapkan makan malam untuk mereka berdua. Alexa memperhatikan Kenzi yang sedang sibuk, tidak dapat menahan diri untuk menghampiri dan memeluk pria itu dari belakang. Kenapa kau begitu baik padaku? Kau sangat mudah dipuaskan, Ham? Hanya dengan sebuah makan malam sederhana saja kau sudah tersentuh. Alexa tidak menjawab, tangannya bergerilya di sekitar kemeja Kenzi dan membelai otot perutnya. Presdir Kenzi, aku lapar. Sebentar lagi makanannya akan siap. Tapi, yang aku ingin makan adalah kau. Kenzi menghentikan aktivitasnya. Tanpa basa-basi, dia berbalik dan menggendong Alexa keluar dari dapur. Ini adalah permintaan istrinya, tentu saja dia harus segera memenuhinya. Larut malam, seluruh isi berita entertainment terus meliput tentang gala Bright Night yang akan diadakan 3 hari mendatang. Setelah melirik berita itu sekilas, Kenzi menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Alexa yang berada di dalam pelukannya, gala Bright Night. Aku sudah melihat daftar tamunya. Kau dan Siren diundang. Apa, gala Bright Night? Alexa mendongak dengan bingung. Sepertinya Sandiga Entertainment belum memberitahumu tentang hal itu, atau mungkin saja mereka tidak berniat untuk. Melihat reaksi Alexa, suara Kenzi mengecil. Penghargaan model tahunan adalah acara modeling yang terbesar setiap tahunnya. Penghargaan top 10 model yang hanyalah salah satu dari acara seperti itu. Ini adalah acara tahunan paling bergengsi dan penghargaannya akan diberikan kepada beberapa model ternama. Kurang lebih 80% dari penghargaan seringkali didapatkan oleh model yang berada di bawah naungan Mandala Entertainment dan Star King. Alexa meluruskan tubuhnya yang sedikit merasa tegang. Kenzi yang memperhatikan reaksi Alexa,
segera membelai rambutnya dengan lembut untuk menghiburnya. Berpura-puralah tidak mengetahui tentang ini. Biarkan mereka mengira kau tidak akan hadir. Pada saatnya, aku akan mengirim seseorang untuk menemanimu berjalan di red carpet. Sayang, kau telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Jadi jangan biarkan hal seperti ini membuatmu kesal, Alexa perlahan mulai tenang dan mengangguk. Jika bukan karena kau, aku mungkin akan tertipu lagi. Jangan pakai kata jika. Kau memang memiliki aku. Alexa melingkarkan tangannya di pinggang Kenzie. Kenzie adalah pelabuhannya yang paling aman di dunia ini. Keesokan paginya, seperti yang telah disepakati, Alexa berpura-pura tidak mengetahui tentang acara gala itu ketika memasuki Sandiga Entertainment bersama dengan Natalie. Di dalam kantornya, Justin sedang dalam suasana hati yang luar biasa baik. Setelah beberapa kali peperangan mereka dengan Alexa, akhirnya mereka belajar untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Jadi, di depan Alexa mereka tidak lagi menjual tampang ataupun pamer. Mereka berpura-pura seakan tidak ada yang terjadi. Setelah kolaborasi dengan ISN, apakah kau akan melanjutkan pekerjaan ini? Ada banyak tawaran dari majalah dan produk untukmu. Apakah kau sudah membuat keputusan? Aku ingin bekerja dengan Teki. Alexa menempatkan rencana kolaborasi dengan Teki di hadapan Justin. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.